Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana ramadhana lisyam wa ja'alana lailahu lilqiyam wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan hidayah, maunah, pertolongan kepada kita, sehingga Allah mempertemukan kembali kita dengan Ramadan hari ini. Dan mudah-mudahan Allah tidak menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita, akan tetapi Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita di hidup kita, sehingga kelak Allah menyelamatkan kita dari siksanya dan Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, beserta orang-orang yang senantiasa menepati sunnahnya. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita sempurnakan Ramadan kali ini dengan beberapa hal penting, yaitu diantaranya menjaga lisan. Kita sempurnakan Ramadan ini dengan memperbanyak tilawatil Quran, istighfar, sholawat, tahlil, tahmid, dan lain semacamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah serta ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang bermanfaat diantaranya adalah, perbanyaklah kita di bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah ini, perbanyaklah dengan tilawatil Quran, perbanyaklah dengan istighfar, perbanyaklah dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, marilah kita sempurnakan Ramadan ini dengan menjaga lisan dari perkara-perkara yang sekiranya membatalkan puasa, bahkan membatalkan pahalanya. Banyak di antara kaum muslimin wal muslimat, swaimin was swaimat, orang-orang Islam yang berpuasa menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Akan tetapi betapa banyaknya orang-orang yang lalai dengan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Sehingga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'i wal 'atash. Betapa banyaknya daripada kaum muslimin yang melaksanakan puasa, akan tetapi sayangnya sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari puasanya tersebut tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan ganjaran, melainkan hanya haus dan lapar semata. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, lalu perkara apa saja yang dapat membatalkan puasa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita akan perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Khamsu yuftirna shaim, 5 hal yang bisa menggugurkan pahala orang berpuasa. Al-ghibah, membicarakan orang lain. Wan namimah, mengadu domba. Wal kadzib, berbohong. Wan nadhru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Wal yaminul kadzibatu, dan sumpah palsu. Selain itu, ghibah sendiri merupakan perbuatan tercela yang dalam Al-Quran disebut bahwa pelaku ghibah diumpamakan seperti orang yang memakan daging orang yang dighibahinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
Lisan ini adalah yang paling banyak dosanya. Lisan ini dosanya apa saja? Ada dosa ghibah, fitnah, namimah, adu domba, kata-kata keji, kata-kata kasar. Dosanya sangat banyak. Makanya, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga lisannya, sehingga baik hubungannya dengan yang lainnya. Rasulullah berkata, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi, ini penting dimiliki oleh diri kita sendiri. Tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk keluarga kita sendiri. Hendaklah kalau kita mau bangun keluarga kita menjadi surga, hendaklah berpikir dulu sebelum kita berbicara. Apakah dampak yang akan terjadi ketika kita mengatakan hal ini, termasuk kepada pasangan kita? Dibicarakan lagi bahwa seseorang yang menuntut ilmu. Nah, kita ini kan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berpendidikan. Tentunya harus berpikir dulu sebelum berbicara, agar perkataan kita benar. Sebab perkataan itu seperti anak panah sehingga dia harus dibidik sebelum diucapkan agar tepat mengenai sasaran. Terkadang mungkin sholat kita baik, baca Quran kita baik, tapi kadang lisan kita tidak terjaga. Betul tidak? Makanya Rasul bersabda, ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rasul, yang ini ahli ibadah, sholatnya bagus, ngajinya bagus, ibadahnya kepada Allah juga bagus, tapi lisannya menyakiti hati tetangganya." Apa sabda Rasul? Dia adalah ahli neraka. Ibadahnya enggak berefek apa-apa kepada lisannya. Begitu pula dengan kita, sahabat-sahabat sekalian, yang mengaku jilbabnya sudah sempurna, alhamdulillah, majelis taklimnya di mana-mana, alhamdulillah. Maka langkah berikutnya yang harus kita jaga adalah lisan kita. Mari kita hindari perkara-perkara yang dapat membahayakan pahala puasa kita. Banyak di antara kaum muslimin yang kurang memperhatikan, kurang peka terhadap perkara-perkara yang mengurangi pahala, bahkan membatalkan puasa tersebut. Tidak jarang kita temukan bahkan sebagian besar orang selalu memperhatikan perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak pernah kita temukan selama bulan Ramadan orang-orang yang berpuasa sengaja atau tidak sengaja lupa makan di siang bolong, di siang hari. Akan tetapi betapa banyak orang yang berpuasa di siang harinya, dia dalam keadaan puasa, baik puasa Ramadan atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Akan tetapi betapa banyak orang yang berpuasa di siang harinya, dia dalam keadaan puasa, baik puasa Ramadan atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya, akan tetapi tidak memperhatikan sebab-sebab yang dapat membatalkan, bahkan justru menghilangkan pahala puasa yang dilaksanakan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan menjaga lisan ini menambah kualitas ibadah kita. Terkhusus puasa kita hari ini, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita dan Allah membimbing lisan kita untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, tilawatil Quran, istighfar, sholawat, dzikir, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita. Akan tetapi Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita, di hidup kita. Sehingga kelak Allah menyelamatkan kita daripada siksanya dan Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.